Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Sekarang hari Senin, ini sebelum saya ngebit, saya mau membagikan cara saya gitu ya. Ini pengalaman saya atau ini adalah cara yang saya pakai ketika akun saya delay antara 3 sampai 4 jam gitu. Nah, tapi bagi kalian yang mau subscribe channel ini silahkan saya berikan kesempatan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman mendapatkan informasi-informasi penting yang lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Oke, terima kasih ya bagi yang sudah subscribe channel ini, karena berkat subscribe kalian channel ini sekarang udah lebih berkembang lagi gitu. Nah, semoga yang subscribe channel ini saya doakan akunnya selalu gacor, terus diberikan keselamatan dan kesehatan. Oke. Jadi sebelum ke pembahasan, saya mau ngeliatin dulu pendapatan saya kemarin hari Jumat dan hari Sabtu ya. Kalau hari Minggu saya nggak narik, libur gitu. Hari Jumat saya mendapatkan 9 trip ya. By the way, saya emang minggu kemarin targetnya itu cuma 9 trip, tapi harus konsisten gitu, minimal 9 trip. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang jangan gitu. Jadi minimal 9 trip, karena sebelumnya akun saya emang kurang sehat gitu ya, jadi saya naiknya perlahan gitu. Nah, ini Jumat saya dapat 9 trip dengan pendapatan tripnya 78.400 dan bonusnya itu 52.800. Jadi total pendapatan itu 131.200. Terus hari Sabtu saya dapat 10 trip ya, dengan pendapatan tripnya itu 100.000 pas dan bonusnya 36.000. Jadi totalnya itu 36.000 rupiah gitu. Nah, hari Minggu saya libur ya, karena emang rutin setiap minggu saya libur, nggak narik, jadi meluangkan waktu untuk keluarga. Oke. Jadi di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya atau cara yang saya pakai gitu ketika akun saya delay 3 sampai 4 jam. Saya nggak nyuruh kalian untuk meniru cara saya, cuman ya saya sekedar sharing aja gitu. Mungkin karena sharingan saya nanti teman-teman jadi punya ide gitu ya, kalau delay itu gimana caranya. Oke. Nah, jadi cara yang saya pakai ya, cara ini dengan catatan kita boleh pakai ketika emang kita benar-benar udah udah maksimal lah, udah berusaha maksimal. Terus emang kita udah terapi akun ya, misalkan udah terapi akun 2 minggu tapi kok akun tetap delay gitu. Nah, ini caranya mungkin bisa efektif dipakai ya. Cara pertama adalah pakai metode ini seek out ya gitu. Jadi kita keluarkan dulu akunnya ya. Jadi kalau misalkan akun kita delay, akun saya misalkan ya, akun saya delay, itu saya langsung keluarkan. Terus kita masuk, otomatis kan ada kode OTP lagi yang masuk, terus kita vermuk. Nah, ini biasanya sih nggak lama, nggak sampai sejam atau setengah jam, itu kita bakal dapat orderan gitu. Ini yang saya alami sih, udah lama, udah sebulanan, udah saya amati juga. Jadi saya menyampaikan informasi ini, saya sebelumnya emang udah saya pakai dulu gitu kan, udah pakai saya terus menerus. Jadi nggak sekali 2 kali, tapi saya pakai terus menerus karena efektif. Jadi saya coba untuk ya berbagi pengalaman saya gitu kan, barangkali bisa membantu. Jadi saya yang pertama adalah saya keluarkan, terus kita minta kode OTP lagi kan, terus vermuk gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita matikan aplikasi ya. Misalkan kita udah terlalu lama online gitu, misalkan udah 5 jam atau 4 jam, terus tiba-tiba delay gitu kan, sampai 3 jam atau 2 jam. Saya biasanya matikan aplikasi gitu ya, matikan aplikasi, terus nanti kan mati, kita nyalain lagi gitu, supaya ya enak aja gitu. Kalau misalkan feeling saya sih kayak gitu sih. Itu cara yang kedua ya. Terus cara yang ketiga, saya biasanya hapus data sih. Ini cara yang saya pakai terakhir sih, langkah-langkah terakhir. Kalau misalkan saya udah pindah tempat, misalkan ke salah satu tempat yang kalau kata saya dapat banyak orderan, tapi di situ saya nggak dapat orderan tetap. Nah, saya hapus data ya, hapus data. Ini juga cukup efektif ya, dan rata-rata teman saya juga pakai yang namanya hapus data. Jadi kayak semacam kata bantu lah. Kalau misalkan akun kita lagi delay gitu kan, delay, hapus data, nggak tahu kenapa ya, itu biasanya langsung dapat orderan, nggak lama gitu. Sama kayak yang barusan yang kita keluarkan, minta vermuk. Karena secara tidak langsung kalau misalkan hapus data, otomatis kita vermuk ya.
pakai 2 Fairbook langsung malah. Jadi Fairbook yang biasa normal dan Fairbook masker. Kalau misalkan kita lookout yang pertama kan barusan kita cuman Fairbook yang biasa, tapi Fairbook masker enggak karena kan udah pagi. Tapi kalau hapus data kita langsung ya mulai dari awal lah ibaratnya gitu ya. Nah, terus yang harus teman-teman ketahui juga, kita kalau misalkan delay, kita coba berprasangka baik. Mungkin bukan karena akun kita buruk gitu ya, bukan karena akun kita lagi delay, tapi mungkin karena orderan itu di lokasi yang kita diemin, itu emang lagi nggak ada orderan. Jadi kita harus positive thinking. Mungkin kita bisa pindah ke tempat yang lain yang rame orderan gitu. Jadi misalkan kita delay, kok aneh ya nggak dapat orderan gitu ya. Kita berpikir positif, terus pindah ke tempat yang lebih ramai. Misalkan tadinya di titik A, kita pindah ke titik B yang biasa emang kita dapat orderan. Dan saya sarankan kan emang bener-bener teman-teman harus punya tempat andalan ya, minimal 3 lah. Kayak misalkan sebagai contoh aja, misalkan kita biasa nongkrong di Miko Mall, terus yang kedua mungkin di Citylink, terus yang ketiga mungkin di mana lagi ada satu lagi misalkan lah. Nah, kita misalkan di titik A kita nggak dapat order, terus udah merasa delay, kita bisa pindah titik B gitu. Titik B delay juga, kita pindah ke titik C. Titik C delay juga, kita balik lagi ke titik A. Tapi intinya kita pindah ke lokasi yang bener-bener udah pasti gitu ya, udah pasti ada orderan. Jangan pindah ke yang kita cuman mengira-ngira. Karena kalau misalkan kita amati, sebenarnya kita udah tahu kita mau dapat orderan itu di mana aja. Karena sistem sekarang kan membacanya itu berdasarkan kebiasaan kita, tergantung histori kita juga. Kayak misalkan saya di luar, misalkan abis nganterin makanan gitu ya, btw karena akun saya GoFood kan, jadi saya biasanya ada diem di salah satu resto gitu ya, jadi opang resto lah ibaratnya. Tapi saya nggak yang sinis gitu sih. Kalau misalkan saya ada yang dapat duluan ya mangga aja, kan mungkin akun saya nggak sehat mungkin lah, kita ya intinya nggak sampai yang sinis ke orang lain sih. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi kalau misalkan kita di luar abis nganterin makanan nggak dapat, biasanya saya langsung pindah lagi ke lokasi yang barusan. Dan rata-rata saya langsung dapat orderan ya di titik yang barusan. Karena kalau misalkan di luar mungkin saya belum ada histori atau gimana gitu, atau mungkin akun saya belum terlalu kuat. Tapi kalau misalkan akun kita udah kuat banget, meskipun gak ada history juga, kita bakal banyak orderan yang masuk gitu. Jadi itu aja sih pengalaman saya ya mengenai delay order ya. Tapi emang saya mengalami benar-benar ya bulan kemarin itu delay orderan, karena emang sebelumnya akun saya itu GoRed, saya paksa pindah ke bagian GoFood ya. Dan ini saya kasih lihat ke kalian ya. Ini saya biasanya keluar itu jam 10, ini jadi kita dapat order juga jam 10 lah, jam 10.00 GoFood ya, ini GoFood. Dan biasanya beres itu sekarang sebelum maghrib lah, jam setengah 6-an gitu ya. Jadi kita biasanya ngelarisan, orderan pertama itu jam 10, terus kita beres itu jam setengah 6. Itu kalau menurut saya udah cukup lumayan, karena sebelumnya kita susah banget ya, karena dipaksakan dari GoRed ke GoFood. Oke. Alhamdulillah sekarang akun saya udah ada di ya hampir 100% GoFood, paling sesekali masuk gosen tapi jarang banget. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga hari ini ya, hari Senin, teman-teman diberi kegacoran dan keselamatan di jalan. Oke. Jangan terlalu ngebut ya, karena keselamatan tetap yang paling utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.